menguasai undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan. Yang pertama ada peraturan tentang undang-undang Sisdiknas, peraturan pemerintah tentang SNP, PP tentang guru dan lain-lain. Undang-undang tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, adalah seluruh komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3. Kemudian peraturan pemerintah tentang SNP. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peraturan pemerintah tentang guru dalam pasal 1 PP nomor 19 tahun 2017, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tujuan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar guru dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Guru adalah salah satu pendidik yang memegang peran penting dalam pembelajaran atau sistem pendidikan. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia, khususnya di Indonesia, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sertifikasi yang dimaksud ialah berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. Kedua yaitu ijazah. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Kemudian 3, sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidik dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi, yaitu semuanya tadi dalam pasal 61. Kemudian Permendiknas tentang standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu pada nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, menetapkan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Ada SDMI, SDLB, SMPTS, SMPLB, SMAMA, SMALB, SMAK. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah daerah, dan oleh pemerintah. Berikut ini peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendiknas Permendiknas tentang penilaian dan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan yang pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu pada nomor 20 tahun 2007 tentang standar pendidikan, tentang standar penilaian pendidikan. Kemudian tentang sarana prasarana, Permendiknas tentang sarana prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana meliputi gedung, perabot, peralatan pendidikan, media, buku, dan sumber lainnya untuk penunjang proses pembelajaran, serta perlengkapan yang diperlukan menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang lengkap seperti ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, dan lainnya. Ada ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan. Itu merupakan aturan sarana prasarana yang wajib dimiliki oleh tiap satuan pendidikan.